Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daratul Latifah dari kelas 12 Agriter B. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir, menurut bahasa artinya hari penghabisan atau disebut juga hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir dapat dilihat melalui ayat-ayat Al-Quran. Hari akhir menurut Al-Quran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil, adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 185. Berikut adalah Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Adapun peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah mati antara lain, yang pertama yakni ada fitnah kubur, yang kedua yakni ada siksa dan nikmat kubur. Hari akhir menurut Al-Quran yang kedua yakni ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Berikut adalah Quran Surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dari ayat-ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa adanya kiamat ini akan memberikan pengaruh yang hebat bagi bumi kita. Materi yang kedua yakni hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. A. Menurut geologi, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. B. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena cahaya atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Yang ketiga, yakni bukti indrawi terjadinya hari akhir. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicancang kemudian diletakkan di tiap bagian di atas bukit. Bab selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu periode hari akhir. Yang pertama yakni ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga yakni buku catatan, adalah kitab yang berisi catatan semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti.
Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Yang kelima, yakni Asyirat, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Zaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yakni balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang kedelapan, yakni balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Bab yang selanjutnya yakni ada hakikat beriman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Bab terakhir yang kita bahas yakni hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yakni muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, yakni senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.